A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah takdirkan kita bertemu di dalam majelis ilmu. Semoga kehadiran kita di majelis ini pada pagi hari ini tercatat sebagai amal fi sabilillah yang mendatangkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah acara Happy Sunday kemarin berjalan luar biasa. Selamat untuk seluruh tim panitia dari Masjid Al-Manar. Semoga jerih payah antum semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat. Semoga tenaga, pikiran, harta yang telah tercurahkan untuk kegiatan dakwah, semoga Allah ganti dengan ganti yang berlipat-lipat juga. Luar biasa kepada ibu-ibu Al-Manar yang sangat bersemangat dan kompak di dalam setiap kegiatan, yang sampai hari ini baru di Al-Manar saya mendapatkan fenomena ibu-ibu yang begitu bersemangat di dalam terlibat di dalam kepengurusan masjid. Suaminya mengizinkan, ibu-ibunya juga bersemangat, karena kadang-kadang ibunya bersemangat tapi suaminya tidak mengizinkan. Nah, itu butuh kesamaan visi agar bisa kompak antara suami dan istri. Maka itu luar biasa. Semoga Allah kuatkan rumah tangga antum semua. Jamaah rahimakumullah, ada progres yang luar biasa di Masjid Al-Manar. Mungkin kalau kita membandingkan dari 2 tahun yang lalu dengan hari ini, itu progresnya sudah luar biasa. Kegiatan-kegiatannya sangat inovatif. Sampai di kegiatan Happy Sunday kemarin, kemudian ada yang mengatakan kepada saya bahwa ternyata jenengan itu cabang Paraan Ranting Garung ya, tapi ran duwe anak buah, karena saya hanya sendirian. Jadi saya dianggap anggota cabang Paraan Ranting Garung, padahal Garung sudah masuk Wonosobo. Ya, karena melihat di medsos kegiatan yang luar biasa seperti itu. Kemudian ada cita-cita dari
teman-teman di cabang Parakan juga di Al-Manar untuk membangun, ada yang bilang Muhammadiyah Center, ada yang bilang pengen bangun MBS, apapun itu, jamaah sekalian, ketika kita punya cita-cita, mari kita berdoa dengan doa yang sama. Jadi kalau PCM Parakan punya cita-cita untuk membeli tanah untuk bisa dibangun pesantren, bisa dibangun masjid. Nah, mari kita berdoa dengan doa yang sama di setiap pada sholat. Nanti kita tidak tahu doa siapa yang akan diijabah oleh Allah. Tapi cukup satu orang saja yang diijabah oleh Allah, maka cita-cita itu akan terwujud. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari setiap ba'da sholat kita berdoa pada Allah, ya Allah, mudahkanlah PCM Parakan di dalam apa, Bu? Dalam mewujudkan semua programnya, pembebasan lahan, pembangunan MBS, pembangunan masjid yang representatif dan seterusnya. Ayo kita berdoa dengan doa yang sama seperti itu setiap ba'da sholat, ya. Terutama di sepertiga malam, di qiyamul lail kita samakan, kita punya doa yang sama untuk itu. Satu saja di antara kita yang doanya diijabah oleh Allah, itu nanti akan memudahkan untuk terwujudnya cita-cita itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, melihat progres dari teman-teman di Al-Manar maupun di PCM yang luar biasa ini, maka pagi hari ini kita akan bahas surat Al-Hujurat ayat 17. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Artinya yamunnuna 'alaika an aslamu. Ini tentang orang Arab Badui. Ya. Jadi orang Arab Badui itu logikanya, mereka punya logika begini. Mereka menjadi muslim, membantu Rasulullah, ya. Kemudian karena keislamannya itu, karena bantuan mereka kepada Rasulullah, kemudian mereka merasa berjasa kepada Rasulullah. Mereka merasa berjasa kepada Allah. Jadi ini salah satu penyakit yang sangat berbahaya di dalam dakwah. Banyak konflik di dalam dakwah itu salah satunya karena penyakit ini, merasa berjasa. Yamunnuna 'alaika an aslamu, mereka orang-orang Arab Badui itu merasa telah memberi nikmat kepadamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menghadap Rasulullah, kemudian mereka merasa karena telah menjadi muslim, membawa keluarganya masuk Islam, membawa teman-temannya masuk Islam, kemudian mereka membantu dakwah Rasulullah. Kemudian mereka mengatakan kami telah berjasa kepada Islam, telah berjasa kepada Rasulullah, telah berjasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebenarnya secara faktual mereka berjasa enggak? Jasanya apa?
mereka masuk Islam. Itu menambah jumlah. Bahkan nanti ada riwayat lain yang mengatakan, ya Rasulullah, kami berjasa loh terhadap engkau. Kami masuk Islam itu tanpa engkau perangi. Jadi jenengan itu tidak perlu memerangi saya sudah masuk Islam. Kan ngenteng-ngenteng jenengan toh. Kira-kira begitu. Sementara orang lain masuk Islam mereka harus perang dulu. Lah kami ini enggak loh. Kami ini juga membantu dakwah Rasulullah, tidak memusuhi Rasulullah. Itu secara faktual itu berjasa enggak? Kalau kemarin teman-teman ada ibu-ibu yang mencurahkan tenaga pikiran untuk happy Sunday, mereka berjasa enggak? Jasanya apa? Nah, itu yang diuntungkan siapa? Yang mendapat keuntungan itu siapa? Semuanya itu siapa? Jamaah. Terus yang paling beruntung siapa? Yang paling beruntung siapa? Ini supaya logika kita benar, karena Allah mengkritik logika Arab Badui ini. Ini kan kritikan Allah terhadap logika orang Arab Badui. Jadi di dalam logika mereka, ya Allah kami berjasa loh. Yang paling beruntung siapa jadi? Panitia, jamaah. Yang paling beruntung siapa? Jamaah. Yang paling berjasa siapa? Panitia. Yang paling berjasa panitia. Nah, logika orang Arab Badui yang merasa berjasa ketika dia masuk Islam, membantu Rasulullah, itu kemudian dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul la tamunnu alayya islamakum. Rasulullah diperintah oleh Allah untuk sampaikan kepada orang-orang Arab Badui itu, qul la tamunnu alayya islamakum. Katakanlah Nabi Muhammad, jangan kamu telah merasa berjasa kepada Rasulullah. Jangan pernah merasa berjasa kepada Islam. Jangan merasa berjasa kepada dakwah ini. Balillahu yamunnu alaikum. Tapi ingatlah, justru Allah yang berjasa. Apa jasanya? Anhadakum lil iman in kuntum shadiqin. Karena Allah berikan hidayah. Jadi logikanya gimana, Pak? Jadi misalnya begini. Ada Bapak Fulan. Dia punya sawah sekian hektar. Ya. Kemudian dia umumkan, siapapun boleh mengolah sawah ini gratis, silahkan hasilnya kalian ambil. Itu yang berjasa siapa? Yang punya sawah atau yang ngolah sawah? Yang punya sawah. Kenapa? Hasilnya buat siapa? Hasilnya buat yang ngolah, bukan buat yang punya sawah kan? Jadi yang berjasa siapa? Yang punya sawah, bukan yang ngolah sawah. Jadi kalau Allah sampaikan kepada kita, saya punya dunia, saya punya Islam. Siapa yang mau mengolah ini silahkan. Hasilnya nanti aku berikan kepada kalian. Itu yang beruntung siapa? Yang beruntung Islam apa Allah? Apa kita? Kan kita yang beruntung, bukan Allah yang beruntung. Nah, kalau kemudian Allah pilih kita untuk terlibat di dalam itu anhadakum lil iman. Bisa enggak Allah pilih orang lain? Bisa.
Bisa enggak Happy Sunday yang kemarin sukses dan bukan kita panitianya? Bisa enggak? Bisa. Jadi kalau Allah pilih Anda, berarti yang beruntung siapa? Anda yang beruntung. Paham logikanya? Jadi logikanya begitu. Happy Sunday itu kalau Allah takdirkan berjalan, pasti berjalan. Dan mudah bagi Allah. Maka Allah tinggal nunjuk saja siapa yang akan terlibat di sini. Allah kan tinggal nunjuk begitu. Allah gerakkan hatinya untuk terlibat di situ. Nah, yang ditunjuk oleh Allah itulah yang beruntung. Karena nanti semua manfaatnya akan kembali pada diri sendiri, bukan kepada Allah. Paham logikanya? Ya. Bapak Ibu, kalau kita berinfak ya, dengan jumlah tertentu, itu yang beruntung siapa? Lah terus yang menerima infak dapat untung enggak? Berarti dia untung juga dong. Lah keuntungan kita di mana? Kalau penerima infak jelas dia dapat nominal sekian. Nah, untung kita di mana? Jadi lebih beruntung siapa? Kita yang memberi atau yang menerima? Yang paling banyak mendapatkan manfaat itu yang memberi apa yang menerima? Yang memberi apa yang menerima? Oke, sekarang ilustrasinya begini. Misalnya saya berinfak dengan nominal 100.000 pada orang yang tidak mampu. 100.000 ini kira-kira habis berapa hari, Bu? Habis berapa hari kira-kira 100.000 ini? Bisa sehari habis kan? Yang menerima infak dari 100.000 itu dia bisa sehari habis. Tetapi yang memberi infak kapan habisnya pahalanya? Jadi yang beruntung siapa? Yang memberi kan. Terus kenapa kita kemudian merasa berjasa? Untung loh kayak tak tulungi. Logis enggak begitu? Enggak logis kan? Loh dia cuma dapat manfaat sehari, kita dapat manfaat selamanya. Masa kita ngomong untung loh gue tak tulungi? Enggak logis kan? Nah, kan salah logikanya. Harusnya logikanya gimana? Ya Allah, alhamdulillah ada orang yang mau menerima infak saya, sehingga manfaatnya saya terima sampai. Berarti sebenarnya kita harus berterima kasih kepada yang menerima, atau yang menerima berterima kasih pada kita? Ya kan logikanya begitu. Paham logikanya? Tapi biasanya yang terjadi apa? Kebalikannya kan? Kita menolong orang, kemudian kita merasa berjasa pada orang itu, padahal kalau Allah takdirkan orang itu tertolong, maka siapapun bisa menolongnya. Kalaupun kita yang ditakdirkan, itu karena kita yang dipilih oleh Allah. Paham logikanya? Ya. Jadi itu yamununa alaika an aslamu. Jadi jangan pernah kita merasa berjasa. Ketika Allah takdirkan kita di dalam kebaikan, menolong orang, berinfak, bersedekah, menjadi takmir, menjadi PCM lah, ranting lah, apapun itulah. Jangan pernah kemudian kita merasa berjasa karena kita ada di posisi-posisi itu. Secara faktual menurut logika manusia, ya kita berjasa. Tetapi hakikatnya semua yang terjadi itu adalah ketentuan dari Allah. Kita hanyalah orang yang dipilih oleh Allah untuk ada di situ. Nah, itulah keuntungan kita.
Terus kalau kita sudah punya logika begini, bisa enggak kita membantu orang kemudian orang itu tidak berterima kasih, kira-kira kita marah enggak? Enggak. Enggak marah harusnya kan? Kalau logikanya sudah benar. Harusnya kan enggak marah. Apa? Makanya kalau begitu, ini kan logika Arab Badui kan yang Allah kritik. Arab Badui itu seperti apa sih? Arab Badui itu seperti apa? Dia orang Arab gunung, yang secara intelektual berbeda dengan orang Arab kota. Pengetahuannya terbatas. Nah, kita selevel enggak dengan itu? Kan pertanyaan itu, kita selevel enggak dengan itu? Jadi kalau kita masih terjebak pada logika orang Arab Badui itu, berarti ya level kita di situ. Kalau kita mau naik level, ya logikanya diperbaiki. Tapi kenapa kemudian orang Arab Badui terjebak di level itu? Nah, lihat yang di ayat 14. Ya, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'an. Jadi orang-orang Arab Badui ini bertemu Rasulullah, kemudian mereka mengklaim, ya Rasulullah, amanna, kami ini sudah sampai pada level mukmin. Jadi dengan PD-nya mereka mengatakan orang Arab Badui itu kan lugas banget, ya blak-bluaan, wis ora tedengaling-aling. Tapi kehebatan orang Arab Badui itu, dia tidak mau menjamu tamu dengan makanan yang sudah nginep. Jadi harus baru. Kalau ada tamu, sajiannya itu harus fresh. Sampai ada pernah seorang sahabat Rasulullah menginap di kampung orang Arab Badui 3 hari. Mereka nyembelih 3 unta. Hari pertama nyembelih unta, sajikan. Hari kedua lagi, hari ketiga lagi. Ketika ditanya kenapa? Kami tidak mau menyajikan makanan kepada tamu dengan makanan yang sudah nginep. Jadi harus fresh. Akhirnya sahabat ini kemudian nginep 3 hari terus pamit. Dan 10 dino neng kono entek 10 unta. 3 hari kemudian pamit. Itu kehebatan orang Arab Badui. Mereka sangat menghormati tamu. Ya. Sama kalau jenengan hadir ke warung bakso itu yang saya kan selalu bakso yang fresh. Nek bakso sing wingi ra payu. Ya. Jadi qalatil a'rabu amanna. Mereka bilang apa? Ya Allah, kami sudah level mukmin loh. Kemudian dikoreksi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kamu jangan bilang dulu bahwa kamu sudah beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami sudah tunduk. Kami sudah berislam. Jadi level orang Arab Badui ini ada di level mana pada saat itu? Ada di level Islam, belum sampai pada level mukmin. Makanya di ayat 17 itu mereka berani merasa berjasa kepada Rasulullah. Artinya orang yang merasa berjasa itu levelnya ada di mana? Di muslim atau di mukmin? Di muslim. Kalau levelnya sudah naik ke mukmin, perasaan itu tidak akan ada. Maka di akhir surat Al-Hujurat ayat 17 itu kan diakhiri dengan in kuntum shodiqin. Jika kamu orang-orang yang benar di dalam keimanan. Jadi orang yang benar imannya itu dia tidak akan merasa berjasa. Hubungannya apa dengan iman? Merasa berjasa dengan iman itu hubungannya apa? Iman yang mana ini? Iman yang mana? Emang rukun iman ada yang begitu? Dari 6 rukun iman itu loh. Bagian iman yang mana ini? Al-imanu bil
qadri khairihi wasyarrihi. Iman kepada takdir Allah. Jadi kalau kita hadir di sini hari ini, pagi ini, itu adalah takdir Allah, bukan karena takdir, bukan karena kita yang hebat. Kalau pagi ini Masjid Al-Manar Allah takdirkan terisi sekian orang, kalau kita tidak hadir, yang isi siapa? Orang lain. Dan mudah bagi Allah untuk menghadirkan orang lain. Mudah kan bagi Allah menghadirkan orang lain? Kalau logika manusia, lho dhewe ora teko njuk sing arep ngisi sapa? Itu kan logika manusia. Logika Allah tidak begitu. Lihat saja. Sudah berapa orang jamaah Al-Manar ini yang dipanggil oleh Allah? Banyak kan? Apakah kemudian jamaahnya berkurang? Tidak kan? Kalau itu tergantung manusia, maka ketika meninggal seorang jamaah, berkurang jamaah itu. Karena matematikanya begitu kan? Tapi berkurang enggak? Berapa banyak ustadz yang sudah Allah panggil yang mengisi kajian Ahad pagi ini? Tapi apakah kemudian tidak ada gantinya? Allah hadirkan lagi gantinya. Jadi bukan tergantung kita. Bukan tergantung kita. Tapi Allah mentakdirkan begitu, maka terjadi. Yang satu pergi, yang lain datang. Pilihan kita adalah kita ada di sini atau tidak, itu pilihan. Maka kalau pilihan kita adalah ada di sini, hadir di majelis ini, itu artinya Allah takdirkan kita ada di sini. Yang beruntung kita apa Allah? Nah, begitu logikanya. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, progres Al-Manar ini luar biasa. Cita-citanya luar biasa. Salah satu yang harus dijaga adalah jangan sampai kita merasa berjasa. Yang harus kita tanamkan di dalam hati kita adalah, ya Allah, alhamdulillah Engkau takdirkan saya ada di sini. Engkau libatkan saya di dalam perkembangan ini, di dalam kemajuan ini. Ya Allah, andai Engkau tidak libatkan saya di sini, saya tidak tahu akan jadi apa, ya Allah. Supaya kita tidak merasa berjasa. Karena kalau rasa itu muncul, itu bisa menghapuskan pahala amal-amal kebaikan kita. Bapak Ibu rahmatullah, nah itulah. Yamununa 'alaika an aslamu. Nah itu lewat aja, tadi sudah. Nah, bahayanya itu. Jadi perasaan bahwa kita telah berjasa terhadap Islam dan dakwah itu sangat berbahaya. Untung ana aku lho, nek ora ana aku piye jal? Pernah enggak begitu? Terus Allah di mana? Kalau kita mengatakan untung ana aku lho. Lah terus Allah di mana? Seolah-olah kita menjadi yang berkuasa atas diri kita sendiri. Mosok ono wayang kok duwe jasa karo dalang. Yang membuat sing gawe terkenale Janaka, Semar, Gareng itu dalange apa wayange? Dalangnya kan.
Bisa aja sang dalang ini wis iki bakong rasa metu. Diumpetke selesai. Ndak akan muncul itu bakong. Yang membuat dia muncul siapa? Dalangnya. Lah kok wayang iki nganti kurang ajar karo dalang? Lang. Kowe nek ora ono aku iki ceritamu rampung lho. Iki kan wayang kurang ajar to. Wayang ndak tahu diri begitu. Sama kalau kita mau, gini orang aku kira dadi lho. Lho mosok wayang wani ngucap kaya ngono. Ini kan wayang kurang ajar tuh. Nah, punya apa dia? Semua yang ada di kita ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang begini ini kadang-kadang yang merusak ukhuwah, merusak kesolidan tim di dalam dakwah itu. Satu saja ada orang yang merasa berjasa, itu sudah bisa mengganggu keseluruhan tim. Wah, aku lho sing wis nganu, mosok ana rapat aku ora diundang. Kan jadi muncul begitu kan? Bapak Ibu pernah enggak sedulure mantu kleru ra diundang, tersinggung enggak? Sakit hati enggak? Yang buat sakit hati apa? Ora dianggap. Wong ora dianggap menungso kok bingung. Padahal nek diundang ya bingung lagi ngisi amplop. Ngono gayane nek kelewatan ra diundang nesu-nesu. Jadi kita bingung kalau tidak dianggap oleh manusia. Contohnya itu tadi. Sedulure mantu ra diundang wis nesu-nesu. Wes aku ra dianggap ngene-ngene. Alah, kok ora dianggap menungso kok ya bingung. Rapat kelewatan diundang. Wah, aku kuwi kok ora diundang rapat to. Wingi sing nyumbang paling akeh aku to. Lah kok malah aku ora diundang. Nah, kan itu kan jadi problem itu. Nah, persoalannya Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini. Jadi orang yang telah merasa berjasa pada Islam, itu dia melupakan posisi dirinya sebagai hamba Allah yang tidak punya kekuatan apapun. Yakhluqu ma yasha'u, innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah itu Maha Kuasa. Semuanya gampang bagi Allah. Kita hanyalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk ada di situ. Dan beruntunglah kalau kita dipilih oleh Allah, bukan orang lain. Beruntunglah kalau kita dipilih oleh Allah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau rusak, hilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Sedekah itu tidak harus berupa harta, tenaga, pikiran, ya jasa kita. Maka tidak usah ungkit-ungkit jasa kita. Termasuk mengungkit jasa kepada anak. Aku gile nyekolahke kowe entek sakmene lho. Ada yang pernah begitu? Ketika orang tua mengungkit-ungkit jasanya kepada anak, maka dia sedang mengajari anaknya untuk merasa berjasa. Saya ulangi ya. Ketika orang tua mengungkit-ungkit jasanya kepada anak, maka dia sedang mengajarkan anak untuk merasa berjasa. Tapi kita berjasa enggak ke anak? Jasa kita ke anak apa?
ngopeni, terus apa lagi? Bukankah itu kewajiban? Itu kewajiban kan? Kan ada pepatah Arab, la syukru alal wajib. Tidak ada kata terima kasih untuk sesuatu yang wajib. Tidak ada kata terima kasih untuk sesuatu yang wajib. Kewajiban kita mendidik anak dan seterusnya, itu kan kewajiban. Masa kita berharap terima kasih dari anak? Masa kita merasa berjasa? Dunia ora gelem ngono ki rasa ndek anak loh. Kan gampang saja. Bukankah kehadiran anak itu juga membahagiakan kita? Ketika kita anak sakit terus ndang ngobati, itu karena apa? Karena apa? Anak sakit terus ndang diobati itu karena apa? Karena kita sayang kepada anak, atau karena kita wah aku gah ngopeni anak loro wis ndang diobati wae ben mari, atau karena itu? Karena sayang. Yakin? Ketika kita mondok ke anak itu karena apa? Karena sayang, Bos. Aku wis rasa didik anak nek nang omah ki, wis ning pondok wae lah. Itu artinya kita lepas tanggung. Kita kirim ke pondok itu. Aku ning omah rasa ngopeni kok. Wis ben ning pondok wae. Mending aku kelangan duit. Jadi kita berjasa enggak ke anak? Wis bingung nih jawab nih. Semua yang kita lakukan kepada anak itu kan kewajiban. Yang pengen punya anak siapa? Ya orang tua kan. Mosok ndempen wong anake sing pengen duwe wong tua. Urung lahir, wah aku pengen duwe wong tua terus lahir, itu kan enggak. Kan kita orang tua dulu yang pengen punya anak, kemudian konsekuensinya adalah semua kewajiban-kewajiban kita kepada anak sebagai orang tua itu harus dilakukan. Dan itu adalah kewajiban. Maka jangan pernah ngungkit-ungkit pemberian kita kepada anak. Nanti hilang pahalanya. Wah, aku nyekolahke kowe ning pondok ku yo. Sebulan iki sakmene lho. Wah nek 6 tahun wis dipengke. Sekolahmu 6 tahun ning pondok kuwi walah tenek tanggo tuku Avanza anyar ke entuk. Nah, ketika kita berhitung-hitung kepada anak, gimana kalau hilang pahalanya, Pak? Tiwas duite entek tenan, ora entuk ganjarane. Kita rugi dunia, rugi, maka tidak usah disebut-sebut itu. Ya. Jadi tidak usahlah orang tua itu menyebut jasa kepada anak, agar anak nanti paham. Oh ternyata sebesar apapun jasa orang tua, bapakku ora tahu nyebut-nyebut kok. Ibuku juga ora tahu ngungkit-ungkit kok. Supaya dia paham bahwa jangan pernah merasa berjasa kepada orang lain. Nek kita sering ungkit-ungkit itu nanti yang direkam oleh anak ngono toh. Berarti sok ben aku nek bantu wong yo tak eling-eling ah. Kowe nek ketemu wonge tak sebut-sebuti, "Udah ben aku bantu kowe lho. Kowe iki nek ora tak bantu ya Allah sembuh." Nah, kita sedang mengajarkan begitu. Nanti kasihan anak kita. Dia beramal tanpa pahala karena mengungkit-ungkit lagi sedekahnya. Tapi ada enggak di antara yang sudah terlanjur begitu? Bahasanya gimana? Karena bisa jadi kadang-kadang kita juga perlu memberi pelajaran kepada anak. Jadi misalnya begini, wah iki kurang ajar, wah aku nyekolahke kowe entek sakmene. Nah, dengan bahasa begini, nah tiba iki sekolah ora murah yo. Makanya kowe sekolah sing tenanan. Beda enggak tuh? Padahal kan padha wae arep ngomong lho, sekolahmu ki larang lho. Cuma sing siji
Kowe iki sekolah entek sakmene dulu sing tiba iki sekolah larang yo. Kowe sing tenanan les sinau yo. Beda enggak? Yang berpotensi menimbulkan ujub itu yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Maka hati-hati di dalam berbicara, hati-hati memilih kata. Maksudnya bener ning ngomong ke ya kudu dengan bahasa yang benar. Ibu-ibu yang menjadi guru juga harus berhati-hati. Ya. Saya pernah bertanya pada satu kelompok kajian, siapa di antara kalian yang pernah menjadi pemimpin upacara? Tidak ada. Saya tanya, kenapa kamu tidak jadi pemimpin upacara? Saya bodoh, Pak. Yang satu lagi, kenapa? Saya anaknya orang miskin, Pak. Yang satu lagi, saya dulu agak nakal, Pak. Jadi biasanya yang jadi pemimpin upacara itu siapa? Yang pinter, yang baik, yang anaknya orang. Kasih nakal juk piye? Dia punya kesempatan itu enggak? Enggak. Ibu-ibu yang jadi guru, yang ditunjuk jadi ketua kelas siapa biasanya? Pernah enggak nunjuk anak yang paling bodoh jadi ketua kelas? Bisa jadi yang bodoh ini yang punya kemampuan leadership yang bagus, kelebihan dia di situ. Cuma akademiknya dia rendah. Tapi sing dadekke ketua kelas biasanya sing pinter. Pernah enggak nunjuk anak yang paling nakal jadi ketua kelas? Bisa jadi dia nakal karena merasa tidak dianggap. Maka dia jadi nakal terus. Coba jadikan dia ketua kelas. Aku penting yo. Wis aku ra nakal lah, aku jadi ketua kelas kok. Tapi biasanya yang jadi ketua kelas anak yang baik gitu kan. Mas Muhammad guru ini ngene iki. Wah, tapi nek ketua kelas nakal ya gua anak buah nakal kabeh. Belum tentu juga. Bapak Ibu Allah, itu ada 3 perkara yang membinasakan, ya, pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Merasa berjasa itu ujub. Ujub terhadap orang lain, terhadap anak. Sama suami juga begitu. Alah kowe iki nek udah aku sing nglamar iki njuk arep karo sapa? Ana sing gelem karo kowe apa? Witeng pesek ngono kok ya. Istri juga begitu. Mas jenengan iki sapa ta sing gelem wong kaya jenengan iki? Ora ana sing kuat nek udah aku iki. Ndak usah lah begitu. Kalau sudah jodoh itu ya berarti tidak ada yang lebih berjasa dari yang lain. Udah temukan, udah jalani aja. Kalau salah satu merasa lebih berjasa dari yang lain itu padu yang rumah tangga. Ya. Laulam takunu tudnibuna khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik. Al-ujba. Jika kalian tidak berdosa, maka aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar, yaitu ujub. Ya. Jadi ada ancaman yang lebih besar dari maksiat, yaitu ujub. Maksiate ahli dosa kuwi gampang loh leniteni. Dia bisa punya malu ketika dia berbuat dosa. Tapi maksiate wong ujub leniteni piye? Sing arep ngelingke sapa? Nek maling kuwi kecekel polisi, apa ana wong ujub dicekel polisi di penjara? Tidak ada. Maka ini lebih berbahaya. Maka ikhlaskan semua apapun yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita bangga terhadap diri kita sini. Semua potensi yang Allah amanahkan kepada kita itu bisa Allah cabut kapanpun Allah kehendaki. Semua posisi yang Allah berikan amanahkan hari ini bisa Allah cabut kapanpun. Maka bisa jadi tiba-tiba kita menjadi bukan siapa.
Nah ini, jangan ungkit jasamu pada anak. Jika kau lakukan itu, seolah engkau sedang mengajari anakmu untuk merasa berjasa pada orang lain. Pujilah anakmu dengan wajar, agar eksistensi dirinya terpenuhi hingga ia tak lagi butuh pujian dari orang lain. Orang yang ujub merasa berjasa karena dia butuh pujian dari orang lain. Dia butuh dianggap oleh orang lain. Kenapa ada orang begini di luar? Karena di dalam rumah kebutuhan ini tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Maka penuhi kebutuhan ini di dalam rumah. Ya. Orang yang tidak mendapatkan cinta di dalam rumah, dia akan mencari cinta di luar rumah. Suami yang tidak dapat cinta dari istrinya, dia akan cari cinta di istri tetangga mungkin. Istri yang tidak mendapatkan cinta di dalam rumah, dia akan. Ibu-ibu yang tidak mendapatkan pendengar di rumah, dia akan mencari pendengar di mana? Di luar. Maka dia ngumpul dengan teman-temannya, gosip, karena suami tidak mau dengerin di rumah. Coba suami dengerin di rumah, wis to ngomong apa wae dirungokke. Ora ketek ngramudeng ngomong apa to. Wis penting ngrungokke wae. Atau kadang kowe ki mau wis ngomong kuwi lho, wis baleni neh. Tidak apa-apa, wis dengerin aja. Kan dia butuh pendengar di rumah. Kalau tidak kita dengarkan, nanti dia cari pendengar di luar. Itu madaratnya lebih besar. Ya. Istri yang di rumah tidak dipuji oleh suami, dia enak metu dandan. Ben ketok ayu, engko nek pethukan wong, wah ayu men to jenengan. Coba suami itu muji istri ketika dia ndak dandan. Kowe iki nek ora dandan mah ayu. Maka dia males dandan. Dibalik, kowe iki nek dandan malah ora ketok asline kok. Aku tutupan bedak ngono kuwi. Mending rasa bedakan, aku seneng kowe sing original. Maka dia ndak akan dandan. Tapi nek omah sing lanang kowe wis bluthuk ngono mbok tuh pupur ki lho. Nah, dia jadi suka. Maka pujilah istri, pujilah suami, pujilah anak. Ya, Bapak Ibu, wanita itu punya hormon estrogen ya. Kalau laki-laki hormonnya apa Pak? Laki-laki hormonnya testosteron. Hormon estrogen itu yang membuat wanita ini suka dipuji, disayang, pengen disayang-sayang gitu. Laki-laki yang jarang memuji istri, yang tidak menyayangi istri, ya, tidak membela-bela istri, nanti hormon estrogen istrinya turun. Ketika hormon estrogennya turun, ketergantungannya kepada suami akan berkurang. Karena yang naik hormon testosteron. Dia jadi mandiri. Maka istri bilang, aku ora butuh kowe kok. Aku iso dhewe kok. Sampai tidur pun aku ora butuh. Karena hormon estrogennya turun. Laki-laki hormon testosteron. Maka wanita itu harus taat pada suami, harus menghormati, harus patuh. Laki-laki yang sering dilecehkan oleh istrinya, hormon testosteronnya turun, membuat dia rasa tanggung jawabnya berkurang. Akhirnya aku manut kowe wae lah. Ya, itu kenapa istri harus menghormati suami untuk menjaga kestabilan hormon ini supaya karakter maskulinnya, tanggung jawabnya tetap terjaga. Gitu ya Bu. Di usia 50 tahun hormon ini berkurang. Maka di usia 50 tahun ke atas wanita lebih mandiri, turu dhewe iso merem. Laki-laki hormon testosteronnya berkurang. Dia jadi lebih manja pada istri. Kalau ndak paham, sing lanang pengen bermanja-manja, istrinya ngopo to? Ya. Maka ini harus difahami oleh kedua belah pihak. Oh iya. Bojoku iki saya mandiri kok. Tapi istri juga harus paham. Oh iya, bojoku iki saya aleman kok nek umur sakmono. Nah, supaya ketemu. Kalau tidak begitu tidak ketemu nanti. Konflik terus. Maka laki-laki yang di atas 50 tahun ditinggal istrinya biasanya apa? Kalau tidak kawin lagi ya cepat nyusul. Ya begitu. Ya memang begitu. Terakhir berarti masalah pada anak agar kelak ia terbiasa menghargai orang di sekitarnya. Bapak Ibu rahimakumullah,
Sekali lagi, yang pertama, mari kita berdoa dengan doa yang sama untuk cita-cita PCM. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah ijabah. Hari ini buntu, tidak tahu, belum ketemu jalannya apa ini. Tapi insya Allah kalau kita sudah berazam, nanti akan Allah tunjukkan jalannya. Yang kedua, mari kita jaga ukhuwah kita, dakwah ini, keterlibatan kita di dalam dakwah ini dengan cara jangan pernah kita merasa berjasa, agar semuanya menjadi kondusif, bisa berjalan beriring bersama-sama sampai ke titik tujuan yang ingin dicapai oleh kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.